jarang banget mau ngobrol banyak sama aku. Orangnya tuh jarang mau dibantuin, cuman orangnya tuh jarang banget buat nyuruh aku. Jadi amaku itu tuh sering banget yang namanya di kamar guys ya, entah dia tidur ataupun nonton TV. Jadi dia itu tipe orang yang jarang banget mau ngobrol banyak sama aku. Kalau nggak lagi mood kayak kemarin ya sama ada anak-anaknya kayak gitu, dia tuh mau. Terus kadang kalau kita berdua kayak gitu kita bercandaan kayak gitu. Cuman orangnya itu lebih ke mood-moodan ya, namanya aja udah umur ya 91 tahun loh. Mamaku tuh masih sehat banget. Jadi ya intinya pokoknya kerasan dulu. Bismillah, semoga aja kerasan di sini, karena di sini juga alhamdulillah kerjaan juga nggak seberat seperti yang aku kerjakan di pekerjaan sebelumnya ya, yang paham saja. Aku bukan nyari pekerjaan yang ringan gaji gede itu enggak guys. Di sini gaji standar sama kayak sahabat-sahabat kita TKW yang lainnya. Cuman yang namanya kenyamanan, meskipun mewah tapi kalau nggak nyaman ya kita yang nggak ngerasain kan. Jadi ya ini adalah hak saya juga, karena ya udah hampir 3 tahun lebih ya, 3 tahun setengah aku tuh kerjaannya juga full ekstra, nggak ada salahnya juga kalau aku sekarang itu kayak lebih ya keman awak, masih punya anak, masih punya orang tua, suami, masih punya tanggung jawab untuk kedepannya. Ya kita masak guys ya. Kering biar bumbunya merasuk, garam sedikit karena kemarin tuh asin banget aku nyobain. Balur-balurkan kepala, ekor, semuanya. Sama bos aku tuh dibawa gini guys, semangka buat aku sama Ama. Ini pemandangan di dapur aku pas banget sama perempatan. Nah, jadi ini itu tempat aku buat nyuci baju sama jemurin baju sekaligus. Kalau aku masak itu aku pasti sering-sering nengokin sini ya, banyak banget kendaraan kayak gitu guys. Ya maklum lah ya, deket sama pinggir jalan tuh bising sih bising. Cuman kayak ada ya pemandangan di luar kayak gitu. Matiin apapun itu pokoknya bersyukur. Oh ya, tadi barusan agensi aku itu tanya gimana kamu training 3 hari itu oke nggak. Kalau misalkan oke kamu bilang ya. Ya alhamdulillah kalau aku sih ngikut aja, karena kan Ama kan sebenarnya kan nggak pengen ada
yang ngurus gitu ya. Dia tuh ngerasa dia masih bisa jalan, masih bisa cuci baju sendiri kayak ini guys. Jadi dia tuh nyuciin baju sendiri tanpa ngerepotin aku, nggak mau lah intinya. Ngebersihin kamar sendiri, mandi pun juga sendiri. Jadi istilahnya itu kayak gimana aja sih untuk anak-anaknya, kenapa sih harus keluarin uang buat PRT, buat perawat, sedangkan di sini tuh nggak ada yang dirawat, cuman ya nemenin dia, terus ngejagain dia biar nggak jatuh. Ini barusan aku juga ngobrol sama aku bilang, "Ma, cakep banget ya, di bawah tuh bisa liatin kendaraan-kendaraan yang lewat kayak gitu." Terus Ama bilang, "Nggak apa-apa, kamu kalau mau jalan-jalan aja gitu, kalau misalkan udah nggak ada kerjaan udah sana jalan-jalan di taman kayak gitu." Cuman kan aku orangnya jarang banget ya suka keluar-keluar gitu loh guys kalau nggak ada keperluan. Tapi insya Allah nanti suamiku kesini buat nganter barang-barang aku kan masih banyak banget tuh di mes suami, jadi pelan-pelan dikit-dikit dibawa karena kan adanya sepedanya nggak mungkin kan dia langsung bawa koper gede banget, jadi ya tak suruh ya pelan-pelan gitu. Apalagi suami juga tiap hari tuh lembur. Alhamdulillah sambil nungguin jam makan siang ya sama aku. Jadi alhamdulillah hari ini tuh adalah hari ketiga ya. Terus seperti yang aku bilang tadi, bahwa agensi aku tadi itu ngubungin aku buat gimana kamu udah hari ketiga nih, kamu oke enggak gitu. Ya alhamdulillah sih, kalau aku sih ngikut aja gimananya yang dikasihnya, karena job ini juga alhamdulillah ringan gitu. Terus buat sahabat-sahabat aku nih yang banyak banget nih yang komen nggak mau kerja berat tapi dapat gaji gede, kalian salah besar guys. Di sini gajinya standar, jadi aku nggak minta gaji yang besar ya. Terus di sini pun juga aku nggak capek karena memang job aku juga kebetulan ini jaga ama ya, masa ada kerjaan berat sama ringan, aku milihnya yang berat kan. Kita kan juga berhak memilih karena kita yang kerja gitu, bukan yang komen yang kerja gitu ya. Jadi maaf banget buat sahabat-sahabat aku sharing sesuai pengalaman kerja aku, dan aku pindah karena memang ada alasannya. Jadi teman-teman sahabat-sahabat aku yang mau ke Taiwan, yang di Taiwan pastinya sudah paham ya kalau di Taiwan itu ada job yang turun itu harus sesuai dengan yang tertulis. Kalau kita ngerjakan apa yang nggak seharusnya kita kerjakan, kenapa harus dikerjakan gitu loh. Jadi ada hak kita. Makanya kan kemarin aku minta pindah ya, itu sama majikan langsung diizinin karena dia memang ngerasa kalau memang aku tuh dikerjakan nggak sesuai dengan isi job aku yang tertulis gitu. Jadi di sini itu sangat resiko. Nanti aku bisa dipulangkan ke Indonesia loh kalau misalkan aku ngerjakan job yang bukan job aku. Ya, jadi paham ya. Jadi buat temen-temen terkadang nggak mau capek tapi gini gitu, pindah-pindah kayak gitu. Alhamdulillah aku selama 3 tahun lebih aku hanya di satu majikan. Ya, aku pindah pun juga karena finansial majikan. Dan yang kedua ini aku pindah karena tidak sesuai job. Jadi alasan yang aku share ke kalian kenapa aku pindah majikan itu semuanya jelas ya. Jadi bukan kayak capek aku pindah lagi yang gimana. Dan alhamdulillah kemarin aku nggak ada pilihan sama sekali untuk majikan. Aku langsung dibawa sama agensi aku yang baru itu langsung ke majikan ini, dan alhamdulillah dapat pekerjaan yang ringan. Aku hampir 4 tahun di Taiwan dan baru kali ini loh dapat pekerjaan yang alhamdulillah gitu. Jadi meskipun amaku tuh sering banget menyendiri ya, karena dia itu udah terbiasa banget menyendiri. Aku nggak bisa dong nyuruh dia untuk keluar gimana. Dia mau aku datang ke sini, mempekerjakan aku di sini. Terus kalau kita makan juga enak kan, makan bareng. Terus kita juga ada waktu luang sore, kayak kemarin waktu majikan aku datang tuh bawain semangka, kan aku kebetulan ketemu. Kita juga ngobrol panjang lebar. Dia juga tak kasih lihat, ini suami aku, ini foto anak aku, ini foto ibu aku, kayak gitu. Jadi kayak kita saling kenal satu sama lain kayak gitu. Terus teman-teman yang semoga sharing ini bermanfaat ya. Jadi sahabat-sahabat aku yang ada di Taiwan yang mau pindah agensi, kita tuh sama sekali enggak dipungut biaya ya. Jadi antara agensi lama sama agensi baru itu nanti juga akan tawar-menawar data kita dilepas dengan berapa dan berapa. Jadi misalkan keberatan nih, misalkan kita dilepas dengan harga 40.000 NT ya. Terus majikan sama agensi itu cuman sepakat dengan harga 30.000 NT. Jadi 10.000 nya itu kita yang tanggung. Itu yang sebenarnya kalau misalkan antara kedua belah pihak itu
negosiasi. Tapi karena di sini aku dilepas dengan segini dan agensi majikan aku juga oke dengan harga segini, jadi aku sama sekali nggak keluarkan uang itu. Jadi ya untuk pindah agensi itu di sini seperti itu. Untuk pindah majikan pun di sini ada ketentuan syaratnya. Kalian minimal harus 2 kali taimil atau vaksin. Kalian itu pindahnya dengan syarat yang jelas, agensi melepaskan kayak gitu. Karena dulu aku di Tainan ikut dengan agensi Tainan dan Kaohsiung ya, jadi dia tuh pegang 2 wilayah. Terus aku sekarang pindah jauh sekalian langsung ke Taichung. Jadi aku sekarang tuh pindah agensi itu juga harus ada kesepakatan. Misalkan kemarin agensi aku nggak ngelepas, ya aku nggak mungkin bisa kerja di sini guys. Jadi semuanya tuh harus jelas alasannya. Nggak mungkin ya agensi majikan itu ngelepas kita dengan alasan yang nggak jelas. Karena alasan aku ini benar-benar jelas ya, jelas karena kita punya hak ya untuk bekerja di Taiwan dengan hak pekerjaan yang jelas. Itu baru bisa kita ajukan untuk pindah majikan dan pindah agensi. Jadi nggak segampang itu, nggak segampang kita ngomong harus kerja ini harus mau, kerja ini harus mau gitu. Jadi misalkan kita punya gaji nih, gaji aku sebelumnya besar, habis itu badan aku capek, badan aku benar-benar lelah karena semua aktivitas semuanya diserahkan ke aku tuh. Misalkan kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab, yang komentar kah atau yang seperti apa kayak gitu kan. Jadi kita di sini bekerja itu tuh untuk lama guys, nggak untuk bentar. Siapa yang mau pindah? Aku juga nggak mau pindah-pindah terus. Semoga aja ini cocok dan terakhir, karena tadi aku juga udah bilang agensi kalau aku ngikut aja. Misalkan majikan oke ya oke. Kalau misalkan majikan kayaknya nggak seret sama pekerjaan aku ya nggak apa-apa. Mungkin di tempat yang lain gitu. Jadi aku di sini aku insya Allah aku sendiri sih oke sih guys, saya tinggal nunggu jawaban dari majikan aku seperti apa. Alhamdulillah di sini tuh hawanya mendung. Maaf ya guys ya kalau misalkan gelap. Jadi biasanya tuh aku tuh tunggu di sini kalau misalkan amaku lagi di kamar kayak gitu. Wes standby di sini. Misalkan ama keluar ya wes dibantu apa kayak gitu, ngapa jalan terus dibantu ngambilin apa kayak gitu. Cuman orangnya tuh jarang banget buat nyuruh aku, jadi inisiatif sendiri untuk tanya dibantuin. Orangnya tuh jarang mau dibantuin guys, karena emang udah lama dia itu sendiri kayak gini, tinggal anaknya. Cuman kan saking sayangnya anaknya nggak mau kalau mamahnya itu kenapa-kenapa ya. Di sini aku didatangkan buat ngejaga atau ngawasin. Ini aku udah lipetin baju dan di sini tuh bajunya gampang banget kering. Kalau di apartemen kayak gini, apalagi apartemen kamarnya ini ya, rumahnya ini itu deket banget sama pinggiran, jadi itu gampang banget kering. Ya kayak gini lah guys pekerjaan aku, kesibukan aku yang baru, lebih tertata gitu. Tapi juga harus disiapkan bahunya. Misalkan kita kan nggak tahu ya orang tua tuh tetap sehat terus atau enggak. Bukannya mendoakan loh ya, tapi yang namanya orang tua ya bener-bener harus hati-hati intinya ngejaganya. Oke, buat video kali cukup sekian. Terima kasih buat teman-teman yang selalu stay di vlog aku. Semoga sharing aku tentang pindahan ini itu bermanfaat buat teman-teman ya, yang mau pindahan atau yang mau ke Taiwan. See you next time, thanks for watching, dan bye-bye. Oh ya, nanti malam suami aku tuh mampir ke sini guys ya buat ngirim beberapa barang-barang. Bye-bye guys ya. Sampai ketemu buat nanti sama suami.